Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bojong, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Rebul beserta perangkatnya, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Rebul, yang kami hormati Inspektorat Kabupaten Tegal, yang kami hormati adik-adik mahasiswa dari IPB, dan ibu-ibu pengurus PKK Desa Rebul yang kami banggakan. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di gedung balai desa ini dalam acara pembinaan administrasi 10 program PKK Desa Rebul dan sosialisasi bahaya KKN. Mudah-mudahan Allah meridhoinya sehingga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam tetap tercurahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya besok di hari yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali acara ini dengan pembacaan umum kitab suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang kedua, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Muhayat. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya Marus PKK yang akan dipandu oleh Ibu Itahidah Uhwa. Kepadanya kami persilakan.
Hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya sambutan. Adapun sambutan yang pertama dari Bapak Kepala Desa Rembul, Bapak Insinyur Haji Muhammad Khairil Ibnu Effendi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Topihin dan Bapak Anto dari Inspektorat Kabupaten Tegal, oke, narasumber. Yang saya hormati dua penggerak PKK Kecamatan Bojong, Ibu Camat. Yang saya hormati Ketua Penggerak PKK Desa Rembul, Ibu Wajah Sri Lestari. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa KKN dari IPB, dan yang saya hormati ibu-ibu pengurus PKK Desa Rembul.
Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini bisa berkumpul di Balai Desa Rembul ini dalam acara yang pertama sosialisasi bahaya KKN di desa, yang kedua pembinaan administrasi seluruh program pokok PKK Desa Rembul, dan yang ketiga sosialisasi dari mahasiswa KKN IPB dari Bogor. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat Desa Rembul. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sini untuk acara ini sangat penting. Bahaya KKN itu juga sangat penting, makanya mungkin mengambil tema itu karena kebetulan Desa Rembul menjadi pilot project untuk desa anti korupsi se-Jawa Tengah, dan alhamdulillah mendapatkan nilai yang lumayan bagus karena dapat urutan kedua dari 29 desa se-provinsi Jawa Tengah. Dan yang mengadakan desa anti korupsi baru Jawa Tengah se-Indonesia. Jadi kita perlu bangga bahwa Desa Rembul ini mendapatkan nilai 86,5, itu menjadi urutan yang pertama, dan Brebes mendapatkan nilai 26 kalau tidak salah. Nah itu sangat jauh, padahal kalau dipikir hanya tetangga kabupaten, tapi alhamdulillah Rembul yang selalu di spot oleh inspektorat, alhamdulillah inspektorat Tegal ini sangat luar biasa menyebut desa Rembul ini menjadikan desa anti korupsi dan mendapatkan nilai yang terbaik. Itu yang saya sampaikan kepada ibu-ibu masyarakat Desa Rembul. Saya rasa dari kami itu saja karena masih banyak acara yang akan dilanjutkan. Jadi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari SD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Rembul beserta rekannya, yang kami hormati Ibu Ketua Tim PKK Kecamatan, yang kami hormati Inspektorat Kabupaten Tegal, yang kami sayangi adik-adik KKN IPB, ada 7 orang Bapak dan Ibu. Beliau anak-anak kami ini sudah beberapa kali mengikuti kegiatan, kemarin juga sudah memberikan sosialisasi di KWT Prima Wanita Tani untuk upaya pembuatan pupuk dan pembuatan obat nabati untuk penyemprotan tanaman dari kulit bawang putih. Yang kami sayangi ibu-ibu tim penggerak PKK Desa Rembul, terima kasih. Hari ini kami melaksanakan kegiatan yang bersumber dari dana desa, yaitu untuk kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan, subbidangnya kelembagaan masyarakat, dan outputnya untuk tersangka anggarannya pembinaan tim penggerak PKK desa oleh tim penggerak PKK Kecamatan Bojong. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bojong yang pada hari ini bisa rabuh di Balai Desa untuk memberikan pembinaan administrasi 10 program PKK untuk tim penggerak PKK Desa Rembul. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kenapa ini kami
mengantisipasi pencegahan KKN dalam rangka untuk membantu terselenggaranya kegiatan desa dalam rangka mengikuti desa anti korupsi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, nanti juga ada salah satu kegiatan sosialisasi dari adik kita dari IPB. Mohon untuk tim penggerak PKK desa untuk mengikuti sampai selesai, yaitu kegiatan untuk inovasi pemanfaatan komoditas wortel dalam rangka mengembangkan ekonomi kreatif dan juga upaya untuk menurunkan angka stunting. Mudah-mudahan ini kegiatan juga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Outputnya ibu-ibu nanti bisa mensosialisasikan di kegiatan jamiahan, kegiatan RT dan tingkat PKK RT agar nanti masyarakat kita bisa ikut. Ada satu lagi nanti juga ada kegiatan untuk pengolahan rolade yang terbuat dari ikan kembung. Nanti mudah-mudahan nanti bisa sasarannya untuk ibu-ibu kader posyandu, di mana bisa memberikan inovasi kepada orang tua yang memiliki putra putri yang terindikasi kena putra putrinya menderita stunting. Mungkin ini akan lebih efektif di kegiatan kader posyandu. Mudah-mudahan nanti bisa difasilitasi oleh Bu Bidan. Kegiatannya diperpanjangkan tanggal 26 Juli. Nanti bisa kita sama-sama antar ke sana untuk kegiatan sosialisasi di ibu-ibu kader posyandu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan beribu banyak terima kasih kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bojong dan Bapak dari Inspektorat Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa di-follow, ditindaklanjuti oleh ibu-ibu Ketua Tim Penggerak PKK sampai kepada masyarakat di bawah untuk bisa mensosialisasikan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya, sosialisasi bahaya KKN oleh Inspektorat Kabupaten Tegal yang akan disampaikan oleh Bapak Tobiin yang dipandu oleh moderator Bapak Anwar. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim dari Inspektorat Kabupaten Tegal, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bojong, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Rembul beserta rekan-rekannya, Ketua Timbalan, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Rembul, serta adik-adik dari KKN IPB Bogor, juga ibu-ibu PKK Desa Rembul. Terima kasih atas waktunya diberikan kepada kami untuk memandu sosialisasi bahaya KKN. Mungkin bahaya KKN ini KKN dalam artian korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena kalau kebetulan ada juga lagi mengatakan KKN, kalau di bahaya KKN berarti mengatakan ini berbahaya. Gitu. Hadirin yang berbahagia, langsung saja nanti akan ada dua season. Yang pertama itu penyampaian materi untuk tema bahaya KKN yang disampaikan oleh beliau Bapak Tobi SE, pejabat fungsional BPUPD ahli KPI Kabupaten Tegal. Selanjutnya nanti setelah penyampaian materi mungkin ada sesi tanya jawab. Oleh karena itu mari bersama-sama kita simak penjelasan atau penyampaian materi dari Bapak Tobi. Mungkin itu dulu dari kami sebagai awalan dalam acara sosialisasi bahaya KKN. Selanjutnya kepada Bapak Tobiin untuk menyampaikan materi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Rembul, Bapak Ibnu Effendi, yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Rembul, yang terhormat Ibu Ketua Pembina
PKK Desa Rembul, kemudian ibu-ibu sekalian pengurus PKK Desa Rembul, kemudian yang kami hormati, yang kami banggakan ada di mahasiswa dari IPB yang kebetulan lagi kakak di sini ya. Kemudian yang saya hormati semua perangkat desa yang ada di Desa Rembul ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat berkahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu, berkumpul dan bersilaturahmi dalam rangka menghadiri acara sosialisasi terkait dengan pencegahan KKN khususnya di lingkungan Desa Rembul. Mudah-mudahan usaha ini bisa kita terapkan ke depannya dalam kehidupan nyata, sehingga cita-cita kita untuk mewujudkan Desa Rembul sebagai desa anti korupsi itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap terserahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang tentunya kita harapkan di jalan akhirat. Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin pada kesempatan ini dalam rangka acara sosialisasi ini sekaligus penyuluhan sebagai salah satu tugas kami. Saya kebetulan di samping sebagai pejabat fungsional di inspektorat juga sebagai penyuluh anti korupsi satu-satunya yang ada di Inspektorat Kabupaten Garut. Dan ini sangat relevan sekali dengan apa yang kami usahakan, bagaimana bisa menularkan virus-virus positif terkait dengan pencegahan korupsi dari lingkungan keluarga. Karena saya lihat temanya masalah PKK itu, makanya saya ngambil masalah ini, terutama bagaimana menegakkan integritas di dalam lingkungan keluarga. Makanya kami temanya saya kasih judul Politik Pendidikan Karakter Anti Korupsi dan Penguatan Integritas di Lingkungan Keluarga. Nah, ini tentunya sejalan dengan apa yang diharapkan oleh KPKRI. Mohon izin kami berdiri. Biasanya kami kalau sosialisasi supaya semangat, supaya bisa membangkitkan kesadaran anti korupsi, kita ada namanya, kalau biasa teman-teman yang belajar anti korupsi ini dianukan salam anti korupsi. Salam, mungkin kalau ibu sudah pernah ya, kalau ibu bebas ya, saya belum pernah ya. Jadi nanti pada saat nanti saya biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nanti ibu menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat saya mengatakan siapa kita, ibu mau korupsi, mau kolusi, mau nepotisme, mau integritas, inilah sesuai dengan yang dimintakan di dalam surat permohonan KPK supaya tidak ada PKK di lingkungan desa, khususnya di dalam pengelolaan manajemen daripada PKK. Jadi korupsi itu nggak harus ditingkatkan tinggi-tinggi. Kalau KPK katanya korupsi bermula dari desa, maka pemberantasannya dari desa. Kalau saya nggak dari keluarga kan itu. Karena setiap orang itu harus punya integritas. Nggak mesti harus setelah pegawai baru punya integritas, dari keluarga harus punya integritas, termasuk mahasiswa juga berintegritas. Jadi mungkin kami itu nanti saya akan upload di website KPK. Makanya nanti kita berdiri. Kayak pelatihan dulu ya, nanti setelah itu nanti di video kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Indonesia. Masih lagi ya. Mau korupsi? No way. Mau kolusi? No way. Mau nepotisme? No way. Mau integritas? Yes. Ini kita berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Indonesia. Mau korupsi? No way. Mau kolusi? No way. Mau nepotisme? No way. Mau integritas? Yes. Terima kasih. Ada yang berkurang? Nah, itu untuk membangkitkan semangat kita di dalam rangka untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, jadi tentunya sebelum kita melangkah langkah yang disampaikan untuk kita, tentunya kita harus tahu maksud dan tujuannya apa sih. Pembina PKK Desa Rembul itu mengadakan acara semacam ini, itu adalah untuk memberi pengetahuan, pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dari pendidikan formal pada lingkungan keluarga dan pendidikan non formal di masyarakat. Jadi tantangannya ini. Jadi nanti ada tingkatannya dari birokrasi dan sebagainya. Kalau ini lingkupnya lebih kecil di keluarga. Kemudian tujuannya apa? Adalah menanamkan nilai dan sikap hidup anti korupsi kepada warga masyarakat. Karena ibu pengurus kan nanti kan berhadapan dengan masyarakat. Nah, supaya nanti ini bisa ditularkan kepada mereka dengan peran dan fungsinya masing-masing. Kemudian menumbuhkan kebiasaan perilaku anti korupsi kepada masyarakat. Jadi nggak mesti harus korupsi, hidup bisa nyaman, hidup bisa enak, dengan apa adanya aja tanpa korupsi hidup juga bisa menyenangkan. Kemudian membangun kehidupan keluarga sebagai bagian dari masyarakat melalui penciptaan lingkungan berbudaya, integritas dan anti korupsi. Jadi harapan kita budaya anti korupsi dan budaya integritas itu sudah bisa berkembang di lingkungan keluarga kita masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah menyelenggarakan manajemen pembinaan PKK Desa Rembul khusus ya secara terbuka, ya, transparan, profesional, bertanggung jawab dan bebas dari praktek KKP-nya. Jadi langkah sudut dan bisa maka debat kemarin gimana ya? Yang terima siapa? Yang memberantakan siapa? Yang mau bertanggung jawab? Tapi dengan adanya sosialisasi diharapkan ini. Jadi lingkup kecil di dalam program manajemen PKK juga ada yang transparan, akuntabel dan seterusnya kan gitu. Ya, ini maksudnya tujuannya. Kemudian pendidikan anti korupsi itu apa kan gitu? Adalah usaha yang secara sadar untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dari pendidikan formal di sekolah. Karena mungkin keluarga kan mesti kan ada anak-anak yang kita didik atau di sekolah, pendidikan formal pada lingkungan keluarga dan pendidikan non formal di masyarakat. Jadi cakupannya kalau bukan di keluarga non formal masyarakat, non formal keluarga dan di sekolah. Kemudian pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Jadi diharapkan dengan pendidikan anti korupsi ini kita itu ke depan misi lanjutlah. Tinggal nanti yang ke depan itu kita mempunyai generasi emas, generasi tanpa korupsi. Jadi pemimpin tanpa korupsi. Mungkin kalau sini kan memang kita harus dikendalikan. Jadi memang namanya orang korupsi harus dikendalikan kan gitu. Ya aja. Nilai dan seterusnya kan itu. Kemudian pendidikan anti korupsi merupakan upaya pencegahan dalam mengendalikan dan mengurangi terhadap praktek korupsi kepada generasi di masa depan. Artinya korupsi itu memang ya hanya perbuatan dosa yang lainnya kan tidak bisa dihilangkan. Jadi bisanya dikendalikan dan bagaimana instrumennya gitu. Jadi memang tidak mungkin korupsi hilang. Jadi memang ada sampai zaman tapi bisanya paling dikendalikan dan dikurangi kan itu. Kemudian ibu-ibu sekalian juga perlu tahu kan dari KKN kan harus tahu minimal setelah kita pulang dari sini kalau Bu habis apa? Habis penyuluhan anti korupsi KKN kan harus KKN itu apa? Enggak cuma korupsi, nepotisme tapi harus ngerti definisi atau pengertiannya mungkin dari sisi aturan maupun dari sisi pemahaman secara umumnya. Jadi kalau secara undang-undang
Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi artinya apa? Bahwa seseorang yang punya kewenangan biasanya kecenderungannya itu akan melakukan penyelewengan. Nah, penyelewengan yang dilakukan itu bisa saja menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi nggak mesti menguntungkan diri sendiri. Ada yang bisa dihukum, tapi kalau kesalahan kita, kelelahan kita juga bisa dengan hukuman dengan namanya jadi bahasa hukumnya itu serta itu menguntungkan diri terus merugikan negara atau perekonomian negara. Nanti dapat ada bisa saja itu masih potensi, tetapi undang-undang sudah bisa memberikan sanksi definisi ke sana. Jadi nggak mesti harus terganjil, tetapi potensi ini ada kata dapat merugikan, artinya beban itu belum terjadi, tetapi kalau secara kondisi hukumnya sudah bisa memenuhi syarat itu bisa dikenakan sanksi pidana. Ini namanya korupsi. Jadi ujungnya korupsi itu ada tiga, ada penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum, kemudian kedua menguntungkan diri sendiri atau orang lain ya. Jadi kita pasti menguntungkan diri sendiri orang lain juga kalau kita nggak terima, tapi kalau kita masuk di dalam proses bisnis itu yang benar ya. Terus merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, gitu. Jadi ada tiga unsur yang ada di korupsi. Kemudian korupsi itu apa? Ini sesuai dengan undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan lain sebagainya adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar lembaga negara atau antar lembaga negara dan pihak lain yang bukan melalui masyarakat dan atau negara. Jadi penekanannya di korupsi adalah persekongkolan kan gitu, persekongkolan. Nah, jadi supaya mungkin gimana supaya dalam satu kegiatan proyek pengadaan barang dan jasa supaya nanti dari mulai harganya sudah disetel, mungkin pakai indeks yang paling tinggi misalnya kan itu. Terus nanti pemenangnya sudah direncanakan nanti si anu kan begitu. Sampai kepada nanti pembayarannya nanti separuh ke sini, separuh ke sana kan gitu. Itu namanya sudah bersekongkolan kan gitu. Nah, tentunya lagi-lagi yang dirugikan adalah negara kan gitu atau kepentingan negara. Kemudian nepotisme itu apa? Adalah setiap perbuatan penyelenggara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Jadi ini nepotisme lebih kepada ini apa itu mengutamakan kepentingan keluarga atau kroninya di dalam suatu urusan. Yang urusan itu kalau mestinya orang lain bisa ikut berpartisipasi mungkin dalam proses pelelangan ya, siapa saja boleh ikut, tapi karena ini konkret dibatasi atau mungkin kalau lebih konkretnya mungkin di dalam seleksi penerimaan apa itu perangkat desa yang lebih ini katakanlah gimana supaya keluarga saya itu yang akan menang. Akhirnya bisa saja dibuatlah persyaratan yang menguntungkan apa itu daripada calon kita. Misal calon kita mungkin pendidikannya itu mungkin persyaratannya diturunkan. Nah, kemudian dari persyaratan itu dalam pelaksanaan seleksinya atau ujiannya adalah bisa saja kita mengkondisikan supaya panitia pelaksana seleksi itu disuap supaya nanti apa yang jadi adalah keluarga kita. Contohnya gitu. Tapi mudah-mudahan dengan desa Kubur sudah mendeklarasikan sebagai desa anti korupsi, insya Allah tidak ada banyak baiknya ya. Jadi ini adalah supaya kenapa kita batal ini supaya kita juga bisa mengawasi. Kalau kita ingin mengawasi tapi kita nggak ngerti hukumnya, nanti justru berbalik kepada kita bisa dituntut balik namanya pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan. Gitu. Ini nepotisme. Jadi KKN korupsi itu apa? Korupsi itu apa? Nepotisme apa? Nah kemudian ibu sekalian ada dari mahasiswa, tentunya korupsi itu rupanya jenisnya banyak bapak dan ibu sekalian. Jadi satu definisi tetapi maknanya banyak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31/19 junto Undang-Undang 20 tahun 2001 ini korupsi itu ada 7 jenis.
Jadi setelah dikelompok-kelompokkan perbuatan yang bisa masuk kategori korupsi itu dikelompokkan menjadi 7. Pertama adalah kerugian negara, yaitu contohnya misalnya itu tadi, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh pejabat negara atau pegawai negeri lah kata begitu, yang menyalahgunakan wewenang dan jabatannya, kemudian menguntungkan diri sendiri atau orang lain, kemudian merugikan keuangan negara atau kembali itu yang masuk kategori ini. Tapi ini biasanya itu ribetkan itu berarti melibatkan banyak orang. Mungkin kalau di desa itu dari mulai tingkat perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai kepada pertanggungjawaban harus terlibat semua. Korupsi ini memang pembuktiannya sangat sulit karena itu sudah banyak pihak yang terkait dan tersangkut. Yang kemudian korupsi jenis berikutnya adalah suap menyuap. Ini biasanya itu banyak di masyarakat terjadi. Misalnya untuk mendapatkan suatu pelayanan tertentu, mungkin karena kita khawatir barangkali kita tidak ditanya, kadang-kadang kita bernegosiasi dengan pemberi pelayanan supaya kita diprioritaskan untuk bisa mendapatkan pelayanan. Contohnya misalnya pelayanan KTP kan gitu, kita mengasih uang, terus nanti berapa Pak? Berangkatnya misalnya katakanlah begitu 100, sepakat, jadi kesepakatan kedua belah pihak supaya nanti dapat pelayanan KTP-nya cepat jadikan itu. Ini contohnya yang sederhana. Kemudian penggelapan dalam jabatan ini suatu jenis korupsi. Misalnya kalau katakanlah di PKK misalnya ada dana berapa kan begitu ya. Kemudian itu bilangnya itu uangnya hilang kan gitu. Hilang, padahal uangnya itu kan digunakan secara pribadi. Nah itu kalau terbukti itu namanya penggelapan, karena uang itu di dalam kemasannya dia tetapi berupa pesanan uangnya itu tidak ada. Nah, hilang itu penggelapan. Jadi yang hilang kayak penggelapan sih, bahasa penggelapan itu ya. Itu contohnya gitu. Terus pemerasan ini, jadi suatu tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat negara kepada calon yang ingin mendapatkan pelayanan atau pelaksanaan tupoksi, kalau tidak sekian tidak akan saya nanti. Jadi inisiatifnya itu dari saya kan itu. Misalnya mahasiswa mau KKN, Pak bisa nggak KKN di KPTL? Bisa, tetapi biasanya misalnya bisa tapi harus menggunakan uang segini. Nanti saya urus proses rekomendasinya. Pak kalau bisa segini nggak bisa. Pokoknya kalau 10 juta nanti itu namanya pemerasan, gitu ya. Jadi itu contoh pemerasan. Kemudian perbuatan curang, itu contohnya misalnya kalau ini saya kayak contoh yang dikedekannya ya di keluarga mungkin di PKK mungkin ada kegiatan pengadaan apalah untuk bantuan apa kepada masyarakat gitu ya, yang bersumber dari dana PKK misalnya. Padahal kita belinya 10 kantong ya, mau dibagikan kepada misalnya kelompok sasaran stunting misalnya, tetapi dalam pertanggungjawaban keuangan PKK-nya bilangnya 20, yang 10 diambil. Itu namanya curang ya. Gitu. Kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Ini contoh korupsi, misalnya Bapak itu sebagai kades, Ibu sebagai yang punya toko material misalnya kan itu. Nah kebetulan kan sekarang kan banyak dana DD dan ADD yang begitu melimpah ruah. Kemudian ada kegiatan pembangunan jalan dan jembatan. Wisma itu kuning yang bayang gitu. Sekalipun mungkin secara harga mungkin wajar dibandingkan dengan tempat lain, tetapi itu dari sisi undang-undang itu tidak boleh karena akan berakhir berguna kepentingan nanti. Tidak tadi transparan, akutabel, orang itu tidak pernah mesti bodoh ya. Nah itu padahal lebih baik kan akan ingin menjaga citra desanya, tapi masyarakat undang-undang melihatnya sebaliknya kan gitu. Itu namanya kebetulan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian gratifikasi ini adalah pemberian dalam arti luas, misalnya yang berhubungan dengan jabatannya. Misal saya sebagai editor ya, dan tugas tanggung jawabnya. Misalnya saya sebagai auditor melakukan pemeriksaan
di Pak Lurah, di Pak Kades, masalah program dana desa atau DD. Setelah saya periksa, itu ada temuan gitu. Ada temuan belum saya bikin, Pak data ini ada selisih realisasi visi pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan RAP gitu. Saya bilang gitu, katanya Pak Kades, ya terima seperti nanti saya akan begitu saya mau pulang, saya dikasih uang dalam saya tidak minta, itu namanya dedikasi, itu dilarang karena akan berpengaruh terhadap nanti pada saat nanti eksekusi laporannya. Nah, sekali ini kan padahal pekerjaannya tidak bilang kok pertemuan ini dihilangkan, tidak, tapi sebagai tanam budi kan itu. Tentunya kalau saya sudah dapatkan itu, tangannya kan baru bisa nulis kan gitu, kakinya tidak bisa jalan, mestinya saya akan memperluas cakupan pemeriksaannya. Itu cuma yang bisa membaca, padahal ini potensi misalnya kekurangan volume itu kan banyak di beberapa kegiatan. Itu karena gratifikasi, kalau ini kakinya nggak bisa jalan, tangannya nggak bisa nulis kan gitu. Padahal saya kan tidak minta, tapi karena Pak Kadis ngasih, itu namanya gratifikasi karena berhubungan dengan jabatan saya sebagai auditor dan berlawanan dengan tugas tanggung jawab sebagai saya auditor harus membuat laporan. Kenapa berhubungan? Sebab kalau saya bukan auditor, mungkin nggak saya dikasih uang sama Pak Lurah atau Pak, saya tidak mungkin. Nah itu namanya karena kemudian berhubungan dengan jabatannya saya sebagai auditor. Atau sebaliknya, misalnya Pak Lurah atau Pak Kades nanti terus nggak tahunya warganya kita nggak tahu ngasih nilai apa nyumbang sekolah umum kan gitu. Tadinya sekolah nggak ada hubungannya kan gitu. Nggak tahunya kan beberapa waktu kemudian akan ada seleksi itu perangkat desa gitu. Itu kan tentunya kan Pak Kades nyumbang kan bisa nyumbang dari ini kan gitu kan gitu. Nah itu namanya itu nggak boleh tidak tulis gratifikasi, artinya menandakan tempat. Jadi ini ada 7 yang biasa kita kenal dalam undang-undang korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi kan. Nah biasanya yang untuk masyarakat yang sering itu di sini gratifikasi, suap menyuap ini, yang sering sama pemerasan ini yang 3 ini. Jadi 3 jenis korupsi ini yang biasanya kita terlibat di dalamnya. Cuma kadang-kadang yang kita tidak tahu kan gitu. Biasanya ngurus KTP, ngurus IMB, ngurus izin dan sebagainya itu. Kemudian kenapa sih orang itu kok melakukan korupsi atau mempraktikkan korupsi dan nepotisme? Itu ada beberapa penyebabnya. Pertama karena ada tekanan, mungkin tekanan dari keluarga, mungkin tekanan dari atasan, mungkin tekanan kantor, mungkin karena kebutuhan kita di luar hasil yang kita dapatkan, sehingga isopa masa kok ada jabatan tapi kok asetnya itu dia bisa beli mobil, kok apa nggak bisa, cara itu tekanan dari istri, atau sebaliknya tekanan di kantor, ada iuran urunan mungkin ke atas, ke samping dan sebagainya, padahal kita tidak ada uang untuk anggaran untuk itu. Akhirnya itu tadi melakukan korupsi karena jujur tolong siapkan bantu dan sebagainya, padahal uangnya ya itu uang dari anggaran, cuma nanti pengeluaran dari pertanggungjawabnya tidak sama kan itu. Kemudian karena ada kesempatan, jadi kalau misalnya kesempatan saya ada peluang nih karena orang tidak ada yang mengawasi kan bisa saja gitu, sehingga kita melakukan karena orang ini tidak peduli semua urusannya daerah, sehingga ada orang melakukan korupsi di kecil-kecilan atau besarnya dicium aja kan gitu. Misalnya ini dong ibunya gawe ini gawe kwitansi baik kan gitu, kok apa padahal itu kok apa nggak bisa kan gitu, atau tulis sama ini kok tulis sama ini kan gitu, terus kita diam aja kan gitu, sehingga kan karena ada kesempatan uang itu tidak peduli aja yang biasa kan gitu, ada merasa berulang-ulang itu korupsi, itu penyebab salah satu kenapa orang melakukan kerja, karena tidak ada kepedulian dari orang lain. Karena kesempatan saya sebagai bendahara harus sebagai pengurus daripada PKK sih kelola uang bantuan dari berbagai macam sumber gitu. Kemudian penyebab berikutnya adalah rasionalisasi atau pembenaran atas perbuatan yang dilakukan. Lah sih kayak berapa kan gitu, dianggap jamaah kan gitu. Ini jangan saya kan wong sing
alam besu sama misalnya dianggap pembenaran kan atau dianggap bahwa korupsi itu bagian daripada rezeki. Dia lupa faktor kebarokahan daripada apa itu uang yang didapatkan dengan caranya itu. Kemudian kenapa orang itu melakukan korupsi? Karena punya kemampuan, mungkin karena jabatannya sebagai bupati, jabatannya sebagai camat, jabatannya sebagai kepala kelurahan atau desa yang mengelola uang, yang mengelola aset, yang mengelola misalnya SDM yang begitu banyak, itu kita gunakan. Misalnya kalau pengen mutasi boleh sekian, pengen promosi sekian dan seterusnya. Itu namanya karena kita punya kemampuan bisa kemampuan memindahkan orang, kemampuan bisa mengelola uang dan seterusnya. Itu namanya kapabilitas. Ini adalah kenapa orang melakukan korupsi. Kemudian oleh KPK dari 7 jenis korupsi ini itu bagaimana sih cara pencegahan dan memberantasnya? Kita punya strategi yang dikembangkan oleh KPK adalah pertama strategi represi. Contohnya kayak nangkep uang, OTT dan sebagainya. Nanti dilakukan penuntutan persidangan sampai eksekusi. Terus nanti dipertontonkan di dalam media massa atau TV itu. Kemudian berikutnya selanjutnya adalah perbaikan sistem. Nah ini sistem itu bisa saja dalam jadi semua kadang-kadang kita kan minta kan suatu kegiatan harus akuntabel, transparan, tapi harus ada instrumennya. Mungkin salah satu bentuknya adalah standar operasi prosedur. Jadi kalau SOP-nya jelas, uang kan mau apa saja nggak bisa. Nah gitu misalnya kalau SOP-nya jelas kan persyaratan misalnya ada keperluan misalnya mau karena bahasa kalian kan ada SOP-nya jelas, jadi tidak digunakan untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktek KKN kan itu. Jadi salah satunya adalah dengan penyempurnaan SOP. Kan setiap pemeriksaan nanti kalau sebelum menyalakan ada nggak aturannya, ada nggak SOP atau prosedurnya, itu adalah untuk salah satu pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Dan SOP itu sekecil apapun dalam pengelolaan kegiatan PKK juga mesti ada. Kemudian edukasi dan kampanye anti. Nah inilah yang saya lakukan. Ini adalah salah satu upaya kita di dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi itu di bidang edukasi dan kampanye, itu melalui sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan masalah-masalah KKN yang perlu dikaji. Ini represi contohnya ada diperiksa, kemudian nanti dilakukan penyidikan sampai kepada penuntutan dan eksekusi di persidangan. Oke. Kemudian dampak korupsi. Jadi kalau korupsi itu dibiarkan Bapak Ibu sekalian, itu akan berdampak secara nasional maupun secara tingkatan pemerintahan dari provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan sampai kepada keluarga. Yaitu pertama, inefisiensi dalam penyelenggaraan negara. Mestinya barang ini bisa dihargai katakanlah 100 juta, dengan adanya praktek KKN bisa menjadi 150 juta. Mungkin dengan cara memaafkan harga-harga sama pekerjaannya dan sebagainya. Kita kan sering itu di medsos kereta api cepat tadinya anggarannya sekian triliun tapi menjadi sekian triliun. Itu kan salah satu bentuk-bentuk kewaspadaan masyarakat bahwa itu ada potensi adanya inefisiensi. Mestinya kalau mesin harganya sesuai dengan ada, ternyata yang sisa sumber dayanya bisa digunakan untuk yang lainnya. Ya contohnya kalau di keluarga misalnya ini kan negara, kalau ini bisa dirata misalnya ibu dikasih uang oleh suami, apa begitu. Kadang-kadang kan suami yang iseng duitnya di ibu, oh bisa belanja kan, itu belanja apa baik, misalnya kan. Ini padahal beras kan lama-lama kan nggak mungkin tahu kan, kilonya berapa cuma 12 sekian gitu loh. Tapi karena harganya kan sudah di pas dengan uang yang dikasihkan oleh suami, ada di pas-pasnya gitu beras sekian kilo ada semuanya, mungkin harganya nggak segitu kan, padahal harganya mungkin sekilonya misalnya 10.000 mungkin 12.000 kan lebih banyak kan, sehingga apa makamnya banyak nggak kelihatan misalnya begitu. Itu contoh dalam keluarga, sehingga uangnya pas, padahal uangnya ada di belanjakan untuk yang lain yang tidak mungkin dikenakan oleh suaminya kan gitu. Kemudian
Kemudian kenaikan biaya administrasi itu jelas, misalnya ada perizinan, kalau ditumpangi dengan suap, gratifikasi dan yang namanya yang lainnya, yang tadinya mesin harga pokok produksinya mestinya misalnya sepatu yang ada di dalam misalnya harganya satu piece 100.000, karena ngurus ini ke dinas penanaman sekian harus bayar sekian, ke satpol bayar ke PU, akhirnya kan orang mungkin itu dibebankan kepada misalnya harus dibebankan ke masyarakat mengenai harga pokok penjualannya, sehingga harga pokok menjadi tinggi. Yang jadi masalah kalau biaya ini adalah menyangkut kebutuhan pokok itu akan berdampak pada minyak goreng dan sebagainya kan begitu. Kemudian dampak politik berikutnya adalah mengurangi kuantitas dan kualitas hasil pembangunan ini. Biasa mungkin kualitasnya mesinnya besinya ukuran 10 atau 12 buat 10, karena kuatnya kan korupsi, otomatis akan mengenai kuantitas dan kualitasnya gitu. Tetapi kalau di zaman sekarang kebanyakan kualitas, karena kalau dengan kuantitas gampang sekarang kan banyak metode orang bisa menghitung volume kan begitu. Kalau yang kualitasnya nggak bisa, hanya yang ahli saja yang bisa menghitung kualitas bangunan itu sesuai dengan spek atau tidak kan gitu. Kemudian pelayanan menurun, akhirnya orang itu sultan, kecuali butuh sekali baru mengurus apalah, karena ada kepentingan misalnya mau dijual misalnya asetnya dan sebagainya kan itu. Tapi kalau misalnya tanpa korupsi kan biasa, saya mau urus ini, mau bikin balik nama kena BPHTB, ya nggak usah ditanya macam-macam oleh penyelenggara, misalnya sampai masuknya boleh dirasikan, curiga kan itu. Karena itu ada kondisi malah kan, mesti kan bingung ya, tentunya dan cepat diverifikasi, kasih aja pejabat yang ngurus yang melakukan verifikasi BPHTB supaya nanti harganya sesuai dengan yang disepakati di dalam akte maupun di dalam kwitansi. Nah ini potensi ini itu biasanya ini orang males kan nanti ditanya macam-macam dan sebagainya. Padahal saya maksudnya belinya segini, jual segini, tapi oleh penyelenggara ditanya enggak. Kayaknya suka ngurusan itu, atau sebagai urus KTP kan gitu. Kenapa itu cepat? Kenapa saya lakukan itu? Ini ngurusnya kalau mas itu mau dapat bantuan atau mau sekolah dan sebagainya kayak. Karena itu kan tidak jelasan masalah itu standar layanan. Kemudian menurunkan martabat aparat birokrasi, sehingga sekarang dengan adanya korupsi, contohnya di Direktorat Jenderal Pajak, uangnya orang itu sampai sudah kehilangan sampai juga hasil korupsi. Jadi martabatnya berkurang sekarang, katanya banyak karena tahu bahwa itu adalah hasil korupsi yang itu. Apalagi kita sekarang korupsinya dimulai dengan menurunkan misalnya kewajiban pajaknya setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim dari Kantor Ditjen Pajak kan itu atau menurunkan birokrasi yang lainnya. Orang heran siapa dia kepala dinas sebenarnya sampai bisa juta yang udah dikami terus orang ngerti. Terus orang heran jadi orang heran kalau si menjabat, orang heran sebenarnya gitu. Kemudian ketika percaya lagi terhadap birokrasi, tentunya sudah nggak percaya lagi dengan integritasnya dan sebagainya. Kemudian ketimpangan dalam pendapatan adanya kaya dan miskin, karena uang yang cenderung melakukan korupsi akan selalu memetakan asetnya sehingga tidak berbagi dengan yang lainnya melalui proyek-proyek yang seharusnya dijalankan. Kalau dengan korupsi kan proyeknya tidak dijalankan, tetapi uangnya kan tetap mengalir. Contohnya kayak kasus BTS-nya Kominfo, kontrak 10 triliun, kerugian negaranya 8 triliun, itu kan berarti nyolong kan begitu. Coba kalau 8 triliun dibelanjakan kan masyarakat sejahtera, sing ini biasa dari apa misalnya kan itu kan banyak dari besi siku dan sebagainya, nanti tumpangnya dapat upah yang jual upah, sehingga kaya miskinnya itu tidak akan tertangkap. Tapi kalau uangnya tidak dibelanjakan, diambil satu orang saja, mestinya 8 triliun itu kan bisa dibelanjakan untuk besi, untuk tukang colnya, kan itu semua kan akan mendapatkan itu. Apa itu bagian dari anggaran efektif yang dimaksud dengan ketimpangan dalam pendapatan kaya miskin karena korupsi. Terus bagaimana supaya kita tidak tercemar dengan itu? Tentunya kita harus punya semangat untuk melawannya. Caranya bagaimana?
anggaplah bahwa korupsi itu musuh kita bersama, kayak musuh terorisme kan gitu. Kemudian menjadi mindset yang harus dimiliki setiap individu. Setiap individu, keluarga dalam satu individu. Jadi pokoknya awas banget korupsi dari mungkin kalau anaknya aja nyontek kan gitu, kalau belajar kalau masih jangan misalnya dibilang skripsinya mau lihat dan sebagainya. Kemudian menjadi individu integritas berani menolak korupsi. Jadi kalau kita akan melakukan korupsi atau melihat orang korupsi itu harus kalau kita sendiri yang akan kita tolak gitu. Misalnya bulan ini orang ini itu apa kan gitu. Ya harus tahu ini urusannya apa kan gitu. Kan kita tahu. Usaha uang nggak pernah. Biasanya kan kalau kita miskin ada apa-apanya kan gitu. Jadi ini mesti kita suatu lagi ini mesti begitu harus jelaskan itu korupsi gitu. Kemudian komitmen begitu memilih pemimpin role model untuk didekatkan. Jadi memilih pimpinan yang menurut pandangan panjenengan itu yang mempunyai integritas. Integritas itu apa? Nyatunya ucapan, perbuatan, sikap dan perilaku berdasarkan norma-norma tertentu. Jadi katakanlah ondo masjid itu berarti orang yang tidak berintegritas. Kemudian sebarkan etos ya, etos anti korupsi. Berarti kelompok atau lembaga. Kalau panjenengan yang di kelompok, namanya PKK kan gitu ya. Kemudian jadilah semangat korupsi menjadi gerakan. Jadi dari setelah kita sudah kuat baru gerakan mungkin buat di sana ada sebagainya. Di sana ada gerakan wanita apa perempuan anti korupsi kan di desa itu ada itu nanti diroleh di sana lain gitu. Secara tidak sadar tentunya nanti kan anak-anak kita suami kita asli kita itu kan harus biasa korupsi atau kalau yang biasa itu sudah biasa hal yang sudah kita hindari gitu. Kemudian untuk melawan kakak itu tentunya kita perlu berintegritas ya. Jadi orang berintegritas, orang bersikap integritas itu diharapkan tidak akan melakukan korupsi. Apa itu integritas? Itu ini saya ambil dari beberapa definisi atau istilah yang kami ambil dari KPK maupun dari KPPI bahwa integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesadaran yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Jadi kalau orang berintegritas mesti pede dan orang lain aja menilainya uang jujur dan bisa dipercaya. Kemudian integritas artinya bertindak secara konsisten. Jadi enggak apa itu terus artinya antara apa yang dikatakan dengan tingkat lakunya sesuai nilainya yang dianut atau nilai yang dapat berasal dari mungkin kode etik kalau di lembaga birokrasi atau di tempat kerja nilai masyarakat atau nilai moral pribadi. Kalau kita didikan itu kalau saingan baik itu nilainya kalau misalnya apa itu ya apa kalau cerita aja jalan kalau jalan ya aja ceritakan itu nilai-nilai anti korupsi. Artinya apa? Kalau celutak ini aja galak, celutak masih suka ambil aja galak misalnya pada bawahan misalnya ambil galak ya itu adalah salah satu prinsip integritas yang ada di artinya tujuannya bukan bergonjokan tapi even aja melakukan tindakan korupsi. Kemudian nilai integritas merupakan kesamaan pola pikir perasaan, ucapan dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Jadi intinya integritas adalah menyatunya ucapan, perbuatan, tingkah laku, kegiatan yang dilakukan oleh orang baik sebagai individu maupun sebagai pegawai atau sebagai pejabat. Jadi antara ucapan dengan perbuatan tingkah lakunya itu nyambung tidak saya orang yang norma-norma mungkin agama, norma-norma mungkin etik, mungkin norma lembaga yang ada di dalam suatu organisasi tertentu. Jadi kalau ini kita terapkan, insya Allah itu korupsi bisa terkendali. Kemudian nilai integrasi apa saja? Jadi dalam punya KPK ada 9 nilai
integritas atau nilai anti korupsi pertama bahwa orang itu harus bertanggung jawab, punya tanggung jawab, kemudian harus disiplin, harus jujur, harus sederhana dalam kehidupan dan penampilannya. Artinya sekalipun kita mempunyai potensi atau harta yang banyak, tetapi orang dipamer-pamerkan dalam kehidupan sehari, sehingga cukup untuk melakukan perannya sebagai apa itu. Kemudian kerja keras, jadi tidak mengandalkan alim-aliman tapi pengen jadi wong sugih. Ya. Kemudian mandiri, tidak selalu tergantung, misalnya kayak PKK lah, misalnya harus mandiri kalau bisa. Nah, jadi sehingga kalau nggak ada bantuannya ya tahu berjalan misalnya nguntungin nggak kayak gitu. Tapi bagaimana punya kreativitas sehingga nanti sembilan pokok KPK itu berjalan. Nah, tentunya memang ya jangan selalu biasanya kan jadi masalah. Maka honorer lah, maka anggarannya sehingga 10 pokok KPK itu bisa itu mandiri. Kemudian adil, artinya kalau ada masalah itu tidak memihak salah satu, tapi yang adil ada di tengah-tengah. Karena ini dulu pendukung saya, ini saya bela kalau ada masalah kan itu masalah. Kemudian berani, artinya kalau ada kaitan korupsi, bisa saya melihat orang melakukan dana korupsi, kita berani melaporkan secara berjenjang. Atau mungkin di lingkungan kita nggak boleh, atau melapor kalau keluarganya melapornya kepada ibu atau kepada masalah, mungkin kepada pejabat yang menang, mungkin kalau di desa mungkin kepada sekretarisnya atau pamongnya atau kepada pak lurahnya dan seterusnya. Kemudian peduli, artinya kita punya empati terhadap terutama biasanya kesusahan orang lain kan. Jadi kan pengen nyoba sing suki kan ceritanya orang itu nggak peduli. Ini yang pertama adalah tanggung jawab. Cirinya adalah pertama orang yang bertanggung jawab, orang yang mempunyai integritas. Tanggung jawab adalah selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara konsisten, kemudian konsekuen, kemudian berani menanggung resiko apik orang karena sudah saya terima tanggung jawabnya akan saya lakukan, tapi ya nggak bisa asal-asal kerjanya. Jadi berani menanggung resiko baik buruknya kan itu. Kalau apik ya biasanya, kalau apik kan biasanya biasa. Kalau yang biasanya kalau tidak baik siap menerima akibat karena kita kurang bagus di dalam melakukan tanggung jawab. Kemudian nilai integritas itu nyata nilai anti itu adalah disiplin. Artinya orang yang disiplin, orang yang berintegritas di sini adalah pertama orang yang taat dan patuh atau juga di dalam melakukan kegiatan. Misalnya berangkat sekolah jam 7 atau bangun pagi jam 5 atau kita jam 5 untuk sholat subuh dan seterusnya. Terus tertib dan dengan harapan dengan kita disiplin, usaha kita dan cara kita akan berhasil. Jadi disiplin. Kemudian nilai integritas ini adalah jujur ya. Jadi kita harus jadi jujur supaya tidak akan kedepannya tidak akan melakukan tindak-tindak korupsi. Yaitu ciri-ciri orang yang punya integritas jujur adalah lurus hati, artinya terbuka, dia tidak berbohong kan gitu ya. Terus dapat dipercaya, berkata benar dan bertindak benar gitu. Selalu menghargai orang lain, punya niat yang lurus terhadap setiap tindakannya kan gitu. Ini adalah orang yang jujur. Kemudian sederhana, nilai integritas berikutnya adalah kita sederhana, yaitu kalau kita berpenampilan contohnya itu ya sesuai dengan kemampuan kita lah. Kalau misalnya pendapatan kita berapa ya kita sesuaikan. Jadi nggak memaksakan kita harus utang-utang sampai akhirnya itu akan berisiko misalnya jaminan rumah dan sebagainya, ingin berkompetisi dengan tetangganya yang punya ini punya itu, tetapi kita karena itu nggak ada batas kita utang-utang sih akan merugikan kita sendiri. Jadi kita apa adanya, yang penting pantas lah untuk kita hidup bermasyarakat. Kemudian kita kerja keras. Ini adalah suatu sifat integritas yang harus dimiliki bagi orang yang bahwa kerja itu sebagai suatu keyakinan sebagai dasar usaha. Jadi dalam melakukan usaha kita orang mengharapkan belas kasihan orang lain, kita harus kerja keras gitu. Artinya selalu disamping juga ibadah, semangat dalam berusaha dan bersyukur dengan segala kemampuan yang ada dan tentunya akan bertanggung jawab.
mandiri, yaitu berdiri di atas kaki sendiri, artinya tidak tergantung pada orang lain, kemudian selalu mengembangkan kemampuan yang diberikannya, belajar mengambil inisiatif dan mengambil keputusan. Artinya apa? Kita itu tidak selalu, mungkin orang itu hanya 1-2 kali mungkin membimbing tes, tapi itu berikutnya tentunya kita harus mengembangkan diri secara mandiri kan itu. Adil berarti artinya seimbang, artinya kita mempunyai sifat netral dan objektif dan lebih terbuka, tidak memihak salah satu orang. Misalnya biasanya dalam hal perkara atau dalam hal misalnya perkelahian atau perbedaan pendapat dalam suatu rumah tangga atau dari masyarakat yang bermasalah, kita ada di tengah-tengah. Jadi kalau prakteknya kalau misalnya di dalam masyarakat ya nggak mesti harus, kalau yang sebagai yang itu sebagai katakanlah hakim pihak berwenang tentunya ya jangan melihat individu yang berusaha pada saat perjalanan, bukan kan itu. Ya objektif aja kan itu. Kemudian berikutnya berani. Jadi kita juga harus berani menangkan tujuan dalam suatu, karena tujuan kita apa misalnya kalau baca TKK itu harus berani, berani mungkin menyampaikan pendapat, berani menentukan hasilnya dan seterusnya kan itu, dan berani tentunya ya dengan diiringi dengan semangat untuk supaya berhasil, dengan cuma hanya nekat berani hasil tetapi nanti tidak ada hasilnya kan itu. Jadi diperhitungkan. Kemudian integritas berikutnya adalah yang perlu kita berikan adalah peduli. Tidaknya adalah selalu menolong, menjadi satu bagian dari orang lain. Karena kan orang kesusahan orang lain itu kita rasakan, sehingga kita berusaha untuk membantu mereka supaya mereka bisa katakanlah terangkat dari kesusahannya, dan kita merasa senasib dan sependapat dengan mereka. Ini penerapannya mungkin dalam hal orang kesusahan. Kemudian ciri-ciri sikap orang yang berintegritas itu apa saja, yaitu orang tersebut berperan oleh sikap jujur, lurus dan dapat dipercaya. Kemudian bertindak transparan dan konsisten, atau tidak menutup-nutupi, artinya transparan tahu ya Bu ya, terbuka, tapi bukan terlanjur. Artinya kalau sesuai dengan standar yang ada misalnya dalam pengelolaan keuangan BKK ya transparan, pendapatan berapa, pengeluaran berapa, sisanya itu kita sampaikan. Kemudian konsisten, artinya misalnya laporan bukan cuma sekali aja, berikutnya udah nggak laporan, konsisten, tertib dan bulannya sesuai dengan kesepakatan setiap tribulannya, berarti nanti laporan penerimaan pengeluaran dan seterusnya. Kemudian ciri berikutnya adalah menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal yang tercela. Jadi orang yang berintegritas itu menjaga ini. Jadi nggak mesti harus orang kaya saja, orang biasanya juga bisa berintegritas gitu. Jadi tidak menjaganya itu nggak mesti harus dengan harta yang milik, tapi dengan yang dari dalam inner beauty-nya lah gitu. Kemudian ciri-cirinya adalah bertanggung jawab atas hasil kerjanya. Jadi misalnya ada, jangan kalau hasil kerjanya jangan begitu gagal, tapi kerjanya kalah gitu. Jadi itu namanya orang yang tidak berintegritas dalam hal tanggung jawab kan itu. Kemudian memiliki sikap objektif atau adil. Kemudian manfaat integritas adalah ada beberapa dari itu. Pertama, orang yang berintegritas itu secara fisik itu bukan, karena nggak ada beban yang tidak berdiskriminasi dan sebagainya, sehat-sehat aja. Kemudian secara individual itu dapat mengkombinasikan kinerja otak seseorang, artinya dia akan lebih optimal karena tidak ada kepentingan yang sifatnya negatif dengan orang lain. Kemudian secara emosional bahwa dapat membuat seseorang penuh motivasi, empati serta rasa solidaritas tinggi dalam interaksi bekerja. Kemudian manfaat berikutnya adalah spiritual, bahwa orang yang mempunyai sifat integritas menjadi lebih bijaksana dalam mengaturnya sesuatu, termasuk pengalaman hidupnya seperti keperasaan dan kegagalan yang pernah dialaminya. Dia enjoy aja misalnya untuk menciptakan kenapa agak dulu gagal sekarang sukses kepada orang, supaya memberikan motivasi kepada yang lainnya supaya bisa berhasil. Kemudian secara sosial, bahwa orang yang punya sifat integritas itu mampu mengembangkan hubungan antar individu maupun lingkungan masyarakat. Misalnya seseorang mau bekerja untuk menyelesaikan tugas maupun kegiatan yang membutuhkan
serta kerjasama yang baik. Jadi secara solid itu orang yang berintegritas itu tidak mungkin akan ditinggalkan. Karena mesti nanti ya bulura dedikasinya itu kita sebagai pengurus itu peduli kan itu, artinya tidak ditinggalkan. Contoh integritas itu pertama jujur dan dapat dipercaya ketika mendapat suatu amanah dan itu ya bertanggung jawab dan komitmen dalam menjalankan suatu pekerjaan. Ini contoh orangnya integritas, terus menghargai waktu dengan senantiasa sesuai waktu dan saatnya, dan ini disiplin kan. Kemudian memiliki prinsip tentang nilai hidup yang jelas, terarah, dia punya tujuan, punya program, punya kegiatan yang jelas. Kemudian bersikap tulus, setia, dan senantiasa menjaga martabat diri, yaitu tidak melepaskan diri untuk mencapai tujuannya dengan cara apapun. Itu tadi. Nah ini contoh-contoh kasus korupsi dalam pelanggan desa. Nah ini yang perlu kita hindari. Ini berdasarkan fakta di lapangan dari media ini bahwa adanya kasus pembebasan aktivitas itu karena kita tidak berintegritas, tidak jujur. Padahal tanah harganya sekian, tetapi karena ini uangnya desa atau uang negara tidak sekian, itu tidak integritas. Kemudian kasus penyalahgunaan dana bantuan. desa. Jadi contoh kasus misalnya kasus penerimaan dalam proses lelang. Jadi sekarang prosesnya yang sudah dipersalahkan secara objektif karena ada suap sehingga dicari-carilah kesalahan terhadap katakanlah calon penyedia yang akan dimenangkan.
Terus kemudian penyalahgunaan dana desa untuk kegiatan pribadi, kemudian pengalihan dana ke rekening pribadi. Jadi begitu transfer dari APBD atau dari bendahara umum daerah ke RKD, rekening kas umum desa, langsung dipindahkan rekening pribadi, tapi tidak dibelanjakan. Itu contoh-contoh kita tidak berintegritas. Dan sebenarnya adanya proyek fiktif dan mata biaya, suap dalam pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan alokasi dana desa, dan pemalsuan laporan keuangan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Taubihin SG atas penjelasannya. Kaget. Demikian tadi penjelasan asosiasi tentang bahaya KKN. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu sekalian atau dari mas-mas dari adik-adik mahasiswa seputar penjelasan tadi. Seperti tadi mungkin, atau kira-kira ada yang belum paham atau sudah paham semuanya, atau orang seperti tadi ada jenis-jenis korupsi yang mungkin itu biasa dilakukan oleh ibu-ibu. Tadi ada jenis-jenis korupsi itu ada suap menyuap, nah, itu kan ibu-ibu biasa nyuapin anak-anak. Juga itu biasa dilakukan juga itu Bu. Ada yang jenis korupsi tadi ada yang dilakukan oleh ibu. Kalau mau membuat santan itu harus melakukan pemerasan. Silakan barangkali ada pertanyaan, kita buka sesi pertama 3 penanya. Kalau memang tidak ada karena materi juga masih banyak, bisa dilanjut. Oh, iya. Oke, barangkali dari nanti dibutuhkan materinya, nanti bisa minta sama Mas Rizal, ya, bisa dikopikan sama Mas Rizal. Oke, nggak ada pertanyaan? Oh, silakan sebutkan nama, asal, hobi nggak usah. Baik, perkenalkan nama saya Sevia Tunisa, asal saya dari Brebes. Di sini Bapak mohon izin bertanya. Jadi bagaimana cara membuat jerah masyarakat terhadap tindakan korupsi selain dengan ancaman hukuman? Mohon maaf, seperti di daerah Kabupaten Brebes, karena menurut saya di Kabupaten Brebes ini ada ancaman hukuman, tapi masih kurang efektif dengan kondisi penegak hukum itu juga yang masih melakukan korupsi, gitu Bapak. Terima kasih. Iya, ada pertanyaan bagus. Bagaimana cara membuat biar penegakan biar jerah, biar penegakannya itu, karena menurut Mbak Nisa tadi di lingkungannya ketika ada penegakan hukum, tapi ternyata si penegak hukum itu sendiri masih juga melakukan begitu ya. Mungkin langsung ditanggapi atau dikumpulkan dulu Pak untuk pertanyaan? Langsung saja, monggo silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana membuat masyarakat jerah atau aparatur jerah untuk melakukan korupsi? Sebenarnya KPK sudah mengembangkan 3 instrumen untuk kegiatan pencegahan atau pemberantasan korupsi. Pertama tentunya dengan represi. Represi itu adalah upaya pemberantasan korupsi yang mestinya itu perlu dihindari, itu berdasarkan aturan KPK. Jadi berdasarkan penjelasan dari Satgas yang KPK itu bahwa upaya represi dalam penindakan
sebenarnya upaya terakhir. Karena dengan harapan dengan adanya tindakan itu supaya tidak terjadi orang itu takut melakukan korupsi. Itu tapi kenyataannya kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau negara kan hanya bisa mengendalikan aturannya, tetapi isi hati orang tidak tahu kan itu, penekatan dan sebagainya kan itu. Bisa saja masyarakat itu tidak, karena kadang membandingkan kenapa yang korupsi 10 miliar hukumannya 4 tahun, sedangkan yang 100 juta yang 4 tahun, sehingga masyarakat itu tidak merasa ibaratnya kalau orang itu merasa tidak adil kan itu, sehingga membahas saja mereka tidak jelaskan gitu. Tetapi untuk saat ini memang mengembangkan tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan hukuman mati atau dengan penyitaan aset memang masih belum berlaku karena undang-undangnya masih ditahan di Dewan. Sebagaimana kita lihat di medsos kan Pak siapa itu yang katanya, ya jangan tanya sama saya, tanya yang itu Pak Ketua gitu. Sebenarnya kalau undang-undang itu perampasan aset itu diterapkan, mungkin orang itu nggak berani melakukan itu. Itu upaya terakhir. Kan orang korupsi kan muter-muter kan lemah, duit kan itu. Kalau itu perampasan itu dilakukan, orang itu mesti jelas. Karena begitu ketahuan itu akan dimiskinkan semua. Karena kalau pakai pendekatan hukuman mati memang di Indonesia itu mungkin masih karena mungkin kita nggak tahu ya kenapa masih nggak kayak Cina kan gitu. Jadi kalau misalnya korupsi ya pura-puranya digandeng sama anunya, sebenarnya yang belum di alat yang belum. Jadi memang itu. Kedua, jadi selama ini yang dikembangkan oleh KPK dalam rangka penjagaan dan pemberantasan adalah dengan penggunaan sistem, yaitu dengan adanya perbaikan melaksanakan SOP dengan menggunakan IT. Kan sekarang banyak IT digunakan dalam rangka supaya orang tidak bisa korupsi. Dan ketiga adalah dengan edukasi supaya orang tidak mau, jadi tidak ingin, tidak bisa dan takut korupsi. Itulah yang tiga yang ada selama ini yang diterapkan diimplementasikan oleh KPK dalam rangka untuk mengendalikan tidak pidana korupsi di beberapa sektor. Jadi pertama kalau ini namanya supaya kita tidak ingin apa sih korupsi uangnya juga nanti dampaknya misal gojek dan riang, duitnya berkah dan sebagainya. Itu ada komersilnya. Jadi nggak ingin. Jadi sesananya aja terus supaya halal rezekinya. Harapan kita dengan pendidikan begitu. Makanya ini penyuluhan anti korupsi ini memang tidak terbatas pada lembaga-lembaga keagamaan, tapi di pengajian juga dilakukan. Kan itu aja. Apa artinya korupsi? Kalau misalnya selama 40 hari ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah, kan itu bisa nilai-nilai anti korupsi yang bisa dilakukan diintervensikan di dalam agama, sehingga kita akan mulai korupsi daripada korupsi orang kita, daripada nanti sholatnya tidak diterima selama 40 hari karena mungkin pecinya, pakaiannya, sarungnya dari hasil korupsi kan itu. Kemudian tidak bisa korupsi mengembangkan sistem elektronik di beberapa pelayanan dengan aplikasi, sehingga diharapkan pertemuan antara orang yang melayani dan dilayani tidak terjadi, karena potensi korupsi itu biasa kalau ketemuan biasanya adanya suap, adanya gratifikasi, adanya pembahasan itu kan ada pertemuan antara orang yang melayani dan yang atau orang yang membutuhkan kebijakan dengan orang yang akan menerima kebijakan. Kemudian yang terakhir itu adalah usaha yang paling akhir adalah penindakan, yaitu dengan melakukan penangkapan, dengan melakukan penyelidikan, dengan melakukan penyidikan maupun persidangan sampai kepada eksekusi putusan pengadilan. Nah, itulah tiga instrumen yang digunakan oleh KPK atau aparat hukum lainnya di dalam mengendalikan atau mengurangi korupsi. Jadi yang upaya lain mungkin supaya tidak jelas, mungkin ada hukuman mati maupun dengan penyitaan aset memang masih dalam wacana. Dan kalau undang-undangnya sudah
disampaikan ke DPR, tetapi lagi-lagi memang Dewan belum siap untuk menyetujui. Nah, tetapi KPK tidak katakanlah dekorakan, dia menggunakan instrumen LHKPN sebagai salah satu indikasi ada tidaknya pelaporan harta kekayaan bernegara yang wajar atau tidak. Dan itu sudah dibuktikan dengan kasusnya Rafael Alun ya. Jadi dia punya harta yang tidak wajar, terus diverifikasi hartanya itu hasil gratifikasi yang tidak dilaporkan menjadi kasus korupsi. Gitu. Tapi tidak langsung disita, tapi harus dilakukan uji melalui penyidikan maupun penuntutan. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin cukup puas, Mbak Nisa. Kalau belum puas bisa cari puas di luar. Mungkin satu saja dulu ya, karena memang waktunya cukup nih, karena waktunya sudah cukup siang. Apalagi di samping kita, di depan kita sudah ada yang rame-rame. Namun baiknya satu materi lagi gitu ya, dari untuk bina PKK yang akan disampaikan oleh beliau Ketua Tim Pembina PKK Kecamatan Ibu Nurul Mahca.